back to my YouTube channel. Pada kesempatan ini saya akan mengulas bagaimana caranya mendownload software gratis. Ini banyak aplikasi yang yang dibagikan oleh teman-teman kita di blogspot mereka. Oke, kita coba cari. Saya mau coba mendownload aplikasi Adobe Photoshop CS6 ya. Oke. Tapi sebelum kita cari, kita harus melihat tipe sistem operasi komputer kita itu apa. Kita buka, klik ini Windows Explorer. Kemudian klik kanan pada This PC. Ini untuk Windows 8 ke atas biasanya tulisannya This PC. Kalau yang Windows 7 ke bawah My Computer. Properties. Ya. Kemudian kita lihat, saya menggunakan Windows 8.1 Pro dan menggunakan sistem 64 bit. Jadi saya harus cari atau harus download software yang berbasis sistem 64 bit ya, supaya jangan nanti percuma kita download, ternyata kita download 32 bit tidak bisa dipasang, tidak bisa diinstal. Oke, kita kembali ke Google Chrome. Kita coba dengan kata kunci. Ini ada masalah servernya Mas Yogi atau internet saya yang masalah. Kita coba aja dari tempat lain. REST pribadi. Mudah-mudahan ini tidak jauh berbeda. Tanpa banyak bicara kan, supaya tahu nyari software desain edit foto menarik lengkap dari Adobe ya. Apalagi kalau bukan Adobe Foto yang sebelumnya, aneh udah proses untuk Adobe Foto. Oke. Mudah-mudahan ini tidak 1,3 subscribe. Ini menggunakan password ya, perhatikan. Ini ada menggunakan password untuk file RAR atau file zip-nya. Jadi kita harus ingat ini, copy. Oke, ini ada pilihannya, bisa mendownload dari link Mediafire ataupun Google Drive. Kita coba lebih enak di Google Drive. Oke. Kita cari, di sini ada Saya Bukan Robot, klik here to download, to continue. Oke, apakah ada instruksi selanjutnya? Ya, di sini hati-hati, jangan diklik yang tidak berhubungan ya. Yang tidak berhubungan jangan diklik. Tutup, tidak ada hubungannya. Kita tunggu, ini ada, kita tunggu. Kita buka di bawahnya, dapatkan tautan. Ini juga tidak ada hubungannya untuk kita. Tutup. Ini sudah masuk ke linknya. Tinggal download. Tetap download. Ya, karena besar dia tidak bisa dicek ya. Tetap download. Saya menggunakan Internet Download Manager untuk mendownload yang lebih cepat. Start download. Kalau ada teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya install Internet Download Manager di laptop atau di komputernya, boleh komen di bawah ya. 4 menit saya menggunakan provider internet seluler yang kuning deh, yang kuning. Cukup kencang di daerah saya. Nanti kalau saya sebut namanya seolah-olah kayak promosi kan gitu. Jadi saya sebut warnanya saja. Kan ada merah, ada kuning, ada biru. Saya
berada di Medan, di sekitaran SM Raja. Ini internetnya menggunakan tethering HP ke laptop ini cukup cepat ya, dengan kecepatan download 3,3 megabyte per second. Ini cukup cepat. Kita tunggu ya. 1,107 GB. Download manager ya, sangat cepat sekali. Yang ini sudah selesai. Oke, artinya saya tidak ada aplikasi Adobe Photoshop yang sedang terinstall karena sudah saya buang. Nanti saya murni akan mulai dari awal installnya. Nanti sama-sama kita ikutin instruksinya bagaimana. Cara download bisa dilihat di sini. Cara download sudah kita lihat nanti apa isi filenya. Oke, kita lihat sudah selesai. Kita buka Internet Download Manager. Kita lihat file yang kita download tadi ya. Adobe Photoshop. Ini RIS pribadi. Kita klik kanan, open folder. Di mana dia berada? Nah, ini di sini. Saya coba pindahkan dulu ya. Saya pindahkan dulu. Saya biasanya simpan ke satu tempat software. Klik kanan, pas. Oke, ini dia. Klik kanan, ekstrak. Ini nggak ada minta password. Tadi katanya ada minta. Ternyata ini dibuka saja, nggak ada minta password ya. Tidak ada minta password untuk ekstrak. Kita coba tunggu kira-kira 1 menit ya, 1 menit 40 detik sampai semua file terekstrak. Ya, teman-teman bisa ikutin dari awal caranya bagaimana. Tidak sulit, tapi juga tidak cukup mudah. Kalau ada komentar ataupun permintaan bagaimana cara menginstal software tertentu ya, yang memang normal biasa digunakan di kehidupan sehari-hari ya, jangan yang khusus. Contohnya khusus untuk penggunaan mesin ini, kita kan nggak ada mesinnya, jadi ya nggak tahu gimana caranya. Jadi untuk yang biasa, yang normal orang biasa gunakan, itu bagaimana cara mendownloadnya, boleh di komen, nanti kita coba sama-sama belajar. 80%. Oke, ini kita tutup saja. Delapan puluh 90, 91, ya, 95. Oke, sudah selesai. Yang mana tadi? RIS pribadi. Kita buka. Di sini ada cracknya untuk 64 bit tadi punya saya ya. 64 bit. Untuk yang punya 32 bit ini gunakan. Oke, kita install, setup. Yes. Jangan lupa matikan internetnya. Disconnect. Ignore.
install butuh beberapa menit ya. Tetap harus bersabar. Memang kita ya selaku manusia yang baik kita harus bersabar. Banyak sabar, banyak berkahnya. Amin, saudara. Ya, kita coba tunggu ya beberapa menit. Sepertinya sangat simple karena sudah diarahkan ya. Ada cracknya itu dalam bentuk file ya, bukan aplikasi. Jadi kalaupun ada kita menggunakan antivirus yang seperti ini tidak akan dideteksi sebagai virus ya. Tapi nah di sini tadi kita ingatkan pilihannya itu adalah install trial, save, install. Ini tetap ya, centang dua-duanya install. Kembali menunggu ya. Sangat mudah sekali. Hanya saja ya butuh waktu lah. Ini agak lama. Butuh waktu. Kenapa saya tidak potong? Saya mau berbagi ke teman-teman supaya semuanya bisa melihat langsung kenyataannya. Jadi kalau nanti saya potong seolah-olah ada yang saya sembunyikan. Ini betul-betul terbuka, tidak ada yang saya sembunyikan apapun caranya. Kita ikutin dan bisa diperhatikan bersama. Ini pernyataan 20 menit itu tidak sama dengan pernyataan waktu jam kita. Jadi terkadang kenapa dia estimasi 20 menit, ada kendala untuk memasukkan file-filenya ke sistem kita. Mungkin ada karena sebelumnya kan saya sudah install. Nah, di situ dia mikir kalau aplikasi ini terinstall di tempat kita mungkin ada beberapa kendala. Tapi tidak ada masalah. Ini selagi masih berjalan, kita tetap tunggu aja. Kan bisa dilihat kan? Tadi sudah 19 menit, kembali ke 20 menit. Kita tunggu. Nanti biasanya tiba-tiba dia sudah 10 menit aja. Jadi cara yang tadi saya bagi itu bisa digunakan untuk mencari software yang lain ya. Mencari software internet download manager, software WinRAR ya. Kalau kita mau coba yang terbaru. Tapi jangan lupa tetap perhatikan spesifikasi komputer ataupun laptop Anda. Ini saya bagi untuk pengguna Windows ya, pengguna Windows. Kalau untuk pengguna yang lain saya belum ada saya bahas karena saya pengguna Windows. Meskipun saat ini saya sedang coba review atau membahas bagaimana penggunaan operating system yang lain seperti Linux. (17 menit). Kenapa ini lama? Software asli daripada Windows Adobe Photoshop ini cukup besar ya. 1,78 cukup besar. Yang namanya software desain itu memang besar-besar sekali filenya ya. Jadi tentunya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menginstalnya.
software Adobe Photoshop ini serba guna, bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan kita ya, baik dari segi desain foto ya, membuat banner, memperkecil file gambar secara manual ya, memperkecil PDF secara manual. Memang ada software yang langsung memperkecil file gambar ya, namun dia sudah langsung dipatokkan, kita tidak bisa atur sesuai kebutuhan kita ya. Itu ada file memperkecil gambar, file minimizer ya. Dia sudah hanya ada 3 pilihan. Nah, kalau menggunakan Adobe Photoshop kita bisa atur sendiri dia mau seperti apa, kita bisa lihat apakah masih cukup cerah ya. Jadi sangat berguna Adobe Photoshop ini. Dan teman-teman atau saudara-saudaranya Adobe Photoshop ini juga sangat berguna, seperti Adobe Premiere, Adobe Creative ya. Khususnya untuk teman-teman atau termasuk saya lah yang YouTuber pemula, ini sangat berguna sekali. Namun spesifikasi untuk Adobe atau saudaranya Adobe Photoshop ini seperti Adobe Premiere itu ya cukup berat. Kalau laptop kita masih menggunakan RAM 4 GB ke bawah, saya tidak sarankan karena dia sangat berat, memperberat sistem komputer Anda nantinya. Baiknya upgrade RAM-nya dulu, kemudian boleh install saudara si Adobe Photoshop. 5 menit lagi. Tujuh 8%. %94 ya. Jadi di luar daripada tidak sama prediksi yang di software instalasinya ini dengan waktu di jam. Tadi 20 menit, padahal belum ada 20 menit nih, udah ke 1 menit. %94. %95, wah cepat sekali terakhir.
Oke, close. Nah, jika sudah selesai instalasi, itu softwarenya jangan dibuka dulu, tutup ya, kita tutup dulu. Kita buka Explorer, kita cari aplikasi itu di mana disimpan. Terlebih dahulu kita copy dulu tadi aplikasinya, ini dari sini ya, kita cari cracknya, crack 64 bit, kita copy sesuai instruksinya tadi ya, kita copy, kemudian cari Adobe Photoshop itu diinstal di mana, tentunya di C ya, C, kita cari program Adobe CS6 ini 64 bit, klik oke, kemudian klik kanan di area kosong, klik kanan, pas. Ya, pas. Ini replace the file in the destination. Jadi file yang kita copy tadi itu ada yang sama di sini standarnya. Nah, itu yang sudah dimodifikasi oleh abang-abang kita yang berbagi tadi ya. Kita klik replace, kita timpa, continue. Oke. Setelah kita masukkan file crack tadi, kita boleh buka aplikasinya. Apakah bisa terbuka aplikasinya? Oke, ya. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini dia. Klik. Oke. Cara ya, sudah ada ya. Kita coba lihat. Mana sih? Kursor saya ini masalah ya. Sudah diaktifkan. Kita boleh lihat ini di sini ya. Loh. Kita boleh lihat ini produk registrationnya sudah tidak aktif ya, artinya software ini sudah diaktifasi ya, sudah bisa kita gunakan. Oke guys, mudah sekali kan? Oke, thank you. Jangan lupa subscribe dan like, juga share dengan teman-teman kita yang lainnya. Sampai jumpa di konten berikut. Terima kasih, bye bye.